Selamat pagi semuanya. Hari ini saya percaya sorga terbuka atas kita, sorga sudah terbuka atas hidup kita, sehingga segala sesuatu yang sorga sediakan bagi kita, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya di musim yang baru ini akan banyak hal-hal yang baru yang terjadi di dalam hidup kita. Ada mujizat-mujizat yang baru, ada pemulihan-pemulihan yang baru, dan apa yang dulu pernah hilang dari hidup kita, Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat. Jadi akan ada mujizat penciptaan, akan ada mujizat multiplikasi, dan saya percaya itu akan terjadi. Nah, bagaimana supaya ini semua terjadi? Yang pertama, saudara setting pikiran saudara. Ya, belajar setting pikiran saudara sampai saudara berpikir bahwa apa yang dijanjikan firman Tuhan yang kita terima itu digenapi. Sampai kita waktu dalam keadaan kita tidak melakukan pekerjaan apa-apa, kita sedang melamun, lamunan kita adalah penggenapan firman Tuhan. Kita bukan membayangkan yang lainnya, tetapi yang kita bayangkan adalah firman Tuhan menjadi kenyataan. Mujizat terjadi dalam hidup kita, mujizat yang baru terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu mujizatnya apa, karena mujizatnya baru. Tapi kita percaya mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita percaya dengan keyakinan yang teguh, maka itulah yang pasti terjadi dalam hidup kita. Segala sesuatu yang telah difirmankan Tuhan, yang telah dilepaskan, firman yang telah dilepaskan untuk kita, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Tahun ini adalah menjadi tahun penggenapan firman dan janji di dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kita membuka hati lebar-lebar untuk Tuhan, maka segala sesuatu yang baru itu terjadi dalam hidup kita. Ada sesuatu yang baru yang tiba-tiba saja terjadi dalam hidup kita. Tidak perlu waktu yang lama, tetapi tiba-tiba saja, sama seperti ketika kita membaca Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, begitu masuk di dalam mujizat Tuhan, terjadi dengan begitu saja dan di dalam waktu yang tidak lama. Dan ini waktunya kita mengalami hal yang sama, bahkan yang lebih besar lagi dari itu. Dan saya percaya firman dilepaskan bukan untuk hanya kita pegang saja, bukan untuk jadi kenang-kenangan untuk kita saja, tetapi firman dilepaskan untuk bisa digenapi dalam hidup kita. Dan ketika digenapi, orang-orang bisa melihat justru di dalam hidup kita ada Tuhan yang bekerja, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini waktunya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ini waktunya Tuhan bekerja dimanapun kita berada, di tengah-tengah kerumunan kita. Jadi mengalahkan virus yang sedang bekerja saat ini. Di tengah-tengah kita berada, kita ada di rumah, ada beberapa orang. Dan disitulah Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, mujizatnya tiba-tiba saja ada. Dan kita tidak tahu apa. Tetapi Tuhan sangat tahu. Tuhan sangat mengetahui. Sama seperti Petrus. Petrus tidak tahu kalau bayangannya bisa menyembuhkan orang. Itu hanya terjadi di dalam kehidupan Yesus. Setelah itu tidak ada lagi orang lain yang kalau berjalan, orang-orang yang sakit diletakkan di pinggir-pinggir jalan. Di zaman Yesus, ya, orang-orang meletakkan orang sakit di pinggir-pinggir jalan. Ya, di pasar-pasar, di mana jalan yang dilalui Yesus, ditaruh orang-orang sakit. Supaya bayangan Yesus ketika kena kepada orang yang sakit itu, orang sakit itu sembuh. Nah, Petrus tidak tahu bahwa ini bisa berlaku juga atas hidupnya. Tapi di Kisah Rasul diceritakan, ketika Petrus melewati suatu jalan, orang-orang sudah taruh orang sakit di pinggir jalan. Ya, itu sampai ada antriannya, begitu banyak. Ya, begitu banyak orang sakit menantikan kehadiran Petrus. Dan tidak perlu dijama oleh Petrus. Petrus lewat, bayangannya kena kepada orang sakit itu sembuh. Petrus tidak pernah tahu ini bisa terjadi dalam hidupnya. Tetapi itu terjadi. Nah, banyak hal yang kita juga tidak tahu. Apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Tapi dengarlah, itu akan terjadi. Kalau itu belum terjadi, artinya itu akan terjadi. Dan pasti terjadi. Karena ini waktunya. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berjanji. Artinya itu pasti digenapi. Karena Tuhan tidak pernah lupa.
Tuhan selalu ingat akan janji-janjinya. Tuhan selalu ingat akan firman-Nya. Kita percaya ketika Tuhan berfirman dan waktu berkata, jadilah terang, dan terang itu jadi. Sama seperti itu, ketika firman datang ke dalam hidup kita dan kita katakan kembali, maka itu akan terjadi. Biar itu terjadi dalam hidup kita. Kalau itu belum pernah terjadi, biar saat ini terjadi dalam hidup kita. Tahun ini terjadi dalam hidup kita. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa meremehkan firman. Tetapi semua orang yang menerima firman bisa benar-benar mengapresiasi firman yang sudah diterimanya. Karena firman itu akan menjadi kenyataan. Bersiaplah saudara, karena tahun ini saya percaya Tuhan akan menyatakan janji-janjinya. Tuhan akan menggenapi janji-janjinya juga. Tuhan akan menyatakan firman-Nya dan Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Bersiaplah karena semuanya itu akan terjadi secara ilahi dan secara supranatural. Akan ada tanda-tanda heran dan ajaib yang menyertai kehidupanmu ketika kau memiliki hati yang terbuka. Engkau memiliki keinginan untuk berubah sesuai dengan firman. Maka apa yang telah dilakukan oleh firman di dalam hidupmu, itu juga yang akan dilakukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dia sedang bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Dan saya percaya yang Tuhan akan pulihkan untuk sekarang ini adalah keluarga. Akan ada pemulihan di dalam keluarga. Akan ada mujizat di dalam keluarga. Itu sebabnya saudara yang sekarang ini tidak bisa keluar rumah karena masalah pandemi virus COVID-19. Jangan takut karena Tuhan sedang bekerja di rumah-rumah. Tuhan sedang bekerja di keluarga-keluarga. Saya percaya kehidupan saudara tidak akan membuat saudara menjadi bosan. Karena Tuhan mau bekerja di rumah-rumah, Tuhan mau bekerja di dalam keluarga-keluarga. Sehingga ketika saudara harus ada di rumah, itu menjadi sesuatu yang menggairahkan untuk saudara. Karena Tuhan sedang bekerja. Dan saya percaya inilah waktunya. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Firman-Nya hari ini akan dilepaskan untuk kita sekalian. Itu sebabnya terimalah di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, dan di dalam rohmu. Sehingga ini bisa terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 2. Ayat 1 sampai ayat 11. Kita baca kembali ayat-ayat ini. Dan nanti kita bahas beberapa ayat yang ada ini, kita bahas dan kita lihat mujizat-mujizat apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan keluarga kita. Injil Yohanes pasal 2 mulai ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, kalau saudara mau ada mujizat di dalam keluarga, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama,
Karena saya mau mujizat-mujizat ini terjadi di dalam hidup saudara, terjadi di dalam keluarga saudara. Maka saya mau memberikan caranya supaya saudara bisa menikmati mujizat di dalam keluarga. Yang pertama, undang Yesus dalam setiap langkah hidup kita. Undang Yesus dalam setiap langkah hidup kita. Dari Yohanes pasal 2 ini, ayat 1 dan ayat 2 saya bacakan kembali. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi ada surat undangan yang diberikan kepada Yesus untuk hadir di dalam perkawinan di Kana. Nah mungkin saudara berkata, tapi kalau kita sedang tidak menikah, bagaimana mengundang Yesus? Untuk sekarang ini bagaimana mengundang Yesus masuk dalam keluarga kita? Apakah kita perlu buat surat undangan? Iya, kita perlu buat surat undangan supaya Yesus masuk di dalam kehidupan keluarga kita. Tapi surat undangannya bukan berupa undangan yang seperti biasa dicetak atau diprint. Bukan seperti itu. Ingat, kita tidak sedang membahas hal-hal yang lahiriah seperti itu. Surat undangannya seperti apa? Di Alkitab diberitahu surat undangannya seperti apa. Matius, haleluya. Matius pasal 18 ayat 19 dan ayat 20. Ini caranya mengundang Yesus. Matius 18 ayat 19 dan ayat 20. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara, surat undangan yang saudara harus berikan kepada Yesus adalah berbentuk kalau ada kesepakatan. Kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dengan sepakat, maka di situ Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Artinya kalau kita mau mengundang Yesus, ayo di dalam keluarga kita lakukan kesepakatan. Apa maksudnya sepakat? Kita punya tujuan yang sama, kita punya pikiran yang sama, kita punya hati yang sama. Seringkali yang membuat Yesus tidak hadir di tengah-tengah keluarga kita karena masing-masing kita egois. Masing-masing kita di dalam keluarga, satu keluarga minimal ada 2 orang, yaitu suami dan istri. Kalau ada suami dan istri, kalau 2 orang ini sepakat saja, maka Yesus pasti hadir di tengah-tengah keluarga itu. Jadi kalau saudara yang hanya hidup berdua saja, itu cukup untuk mengundang Yesus hadir. Ya. Tuhan akan hadir di tengah-tengah saudara sekalian. Lalu saudara mungkin berkata, kalau saya sendiri bagaimana? Ya saudara kan punya saudara-saudara yang lain. Ada adik, ada kakak, ada orang tua. Lalu kalau tetap, ya tapi sekarang saya sendiri di rumah. Nah, saudara bisa bersepakat dengan firman. Karena firman adalah Yesus. Ketika saudara bersepakat, engkau sedang sendirian. Khususnya bagi orang-orang yang kos, yang sendirian. Engkau bisa bersepakat dengan firman. Ketika engkau bersepakat dengan firman, Yesus hadir di tengah-tengahmu. Yesus hadir di dalam hidupmu. Dan mujizat yang diberikan kepada orang lain akan diberikan juga di dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah menutup pintu berkatnya untuk kita sekalian. Tuhan tidak pernah menutup pintu mujizatnya untuk orang-orang benarnya. Untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan akan memberikannya. Tuhan akan mencurahkannya. Mujizat dan berkat yang Tuhan telah sediakan. Tuhan tidak akan menahannya. Yang menahan adalah, ingat, yang menahan adalah pihak musuh. Kalau saudara baca kitab Daniel, Daniel sudah berdoa, tetapi jawaban doa harus tunggu 21 hari. Kenapa? Karena ditahan oleh iblis.
Dan apa yang dilakukan oleh sorga, sorga tidak akan diam kalau ada pihak yang menahan berkat dari Tuhan. Sorga yang akan bertindak. Itu sebabnya Mikael dikirim, malaikat Mikael dikirim berperang. Ya, berperang dengan iblis. Dan iblis dikalahkan. Itu sebabnya perlu 21 hari. Tetapi sekarang kita bukan berada di zaman Daniel. Kita berada di zaman di mana iblis sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Jadi tidak ada hambatan lagi untuk berkat itu dicurahkan dalam hidup kita. Tidak ada halangan lagi untuk mujizat itu dilakukan dalam hidup kita. Dan tidak ada halangan lagi jawaban doa itu datang dalam hidup kita. Ini pekerjaannya akan sangat cepat. Saya bisa merasakan di dalam roh saya. Malaikat seperti sedang bersegera untuk melakukan segala sesuatunya. Ada suatu seperti pekerjaan yang luar biasa besarnya. Ini sedang dilakukan oleh malaikat-malaikat. Itu sebabnya malaikat-malaikat yang diutus itu sekarang bukan 1 atau 2 malaikat lagi. Oh, Tuhan mengirimkan, Bapa di sorga mengirimkan para malaikatnya untuk membantu kita. Sehingga mujizat-mujizat dari Tuhan, dari sorga itu benar-benar dicurahkan dalam hidup kita. Jadi dengar saudara, ayo jangan pernah membuat keributan di rumah lagi. Jangan pernah membuat kekacauan di rumah lagi. Karena tidak ada manfaatnya. Kalau engkau ribut itu membuat mujizat itu berlalu begitu saja. Tetapi kalau engkau sepakat. Engkau sepakat. Mau berapa orang pun di dalam rumahmu. Kalau engkau sepakat. Jadi kuncinya. Kalau engkau sepakat. Di dalam rumahmu. Engkau sepakat. Firman Tuhan ini akan digenapi. Semua janji Tuhan akan digenapi. Kalau engkau sepakat. Satu keluarga sepakat. Maka nantikanlah waktu Tuhan. Karena hanya masalah waktu saja Tuhan akan mencurahkan berkatnya dan mujizatnya di tengah-tengah keluargamu. Dan tahun ini saya percaya mujizat itu akan terjadi di depan matamu. Engkau bukan hanya mendengar apa kata orang saja. Engkau bukan mendengar kesaksian dari orang lain saja. Tetapi engkau sendiri mengalaminya. Di depan matamu engkau bisa melihat ini mujizat Tuhan. Ini berkat Tuhan. Tuhan yang akan membuatnya. Mujizat itu menjadi dekat dengan kita. Tidak jauh lagi. Yang selama ini kita hanya bisa mendengar. Para hamba Tuhan kalau sedang khotbah, memberikan kesaksian, diberkati, dapat ini, dapat itu. Tapi kita yang mendengar tidak mendapatkan apa-apa. Lalu ada orang lain kesaksian lagi, memberikan kesaksian. Tuhan menolongnya, dia disembuhkan tiba-tiba saja. Lalu dia diberkati, tiba-tiba saja dia dapat ini, dapat itu. Sepertinya mujizat jauh dari kita. Sepertinya berkat jauh dari kita. Tetapi sekarang waktunya sudah tiba untuk kita sekalian orang-orang benar. Hai orang-orang percaya. Yang percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sedang melakukannya saat ini. Sedang melakukan mujizat untuk kita bisa mengalaminya sendiri. Bukan orang lain yang bicara, yang memberikan kesaksian lagi. Tetapi kita sendiri bisa memberikan kesaksian untuk diri kita sendiri. Bahwa Tuhan memang bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Dia sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dia sedang setting berbagai hal untuk mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Terutama saat ini di tengah-tengah keluarga. Jadi undang Yesus. Ketika engkau sepakat, ya, engkau sepakat berapapun orangnya. Kalau engkau sepakat, Yesus hadir di tengah-tengahmu. Kalau Yesus hadir, artinya mujizatnya ada. Karena Yesus itu pembuat mujizat. Ya, Kristus itu pembuat mujizat. Jadi begitu ada kesepakatan. Ingat, kesepakatannya harus yang sesuai firman. Jangan kesepakatan yang tidak sesuai dengan firman. Karena Yesus tidak akan hadir kalau di luar firman. Tapi kalau saudara sudah menerima firman dan saudara sepakat, di situ Yesus hadir. Haleluya. Poin yang kedua. Setiap ada pekerjaan atau masalah,
besar maupun kecil, selalu libatkan Tuhan. Setiap ada pekerjaan atau masalah, besar maupun kecil, selalu libatkan Tuhan. Ayat 3 sampai ayat yang kelima dari Yohanes pasal yang kedua. Ketika mereka kekurangan anggur, ini masalah saudara. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi ketika ada masalah, yang dilakukan oleh Ibu Yesus adalah melibatkan Yesus di situ. Jadi saudara, kalau ada pekerjaan, ada masalah, libatkan Yesus. Besar ataupun kecil, libatkan Yesus. Karena terkadang kita berpikir, oh ini masalahnya enggak besar. Udahlah, kita enggak usah repotin Yesus. Percayalah, Yesus tidak pernah repot mengurus apapun juga. Karena dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang perkasa. Dia tidak pernah direpotkan oleh kita. Kita yang suka kerepotan sendiri. Jadi kalau kita punya masalah, ya misalnya kita berpikir, ya saudara mungkin berpikir, perlu kendaraan nih, perlu motor. Nah saudara jangan berpikir, aduh motor kan harganya gak seberapa. Kalau melibatkan Yesus, nggak enak. Libatkan Yesus nanti untuk yang besar lah. Kalau mau beli mobil, beli rumah, baru libatkan Yesus. Enggak begitu saudara. Ini bukan masalah besar atau kecilnya. Bukan masalah itu besar atau kecil untuk melibatkan Yesus. Pekerjaannya, proyek yang saudara miliki. Bukan masalah itu proyek besar atau proyek kecil. Bukan pekerjaan besar atau pekerjaan kecil. Tetapi masalah utamanya adalah apakah kita mau melibatkan Yesus di dalam setiap langkah hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita libatkan Yesus. Jadi kita ada bersama-sama. Saudara kalau ada sahabat, ya saudara punya masalah kecil ataupun besar, saudara akan bicara kepadanya. Karena apa? Saudara terkadang nggak perlu solusi, tapi saudara hanya ngobrol saja. Ya. Nah kalau sama Yesus, saudara enak. Dengan sahabat dibatasi. Ada waktu-waktu sahabat tidak bisa bertemu dengan kita. Tetapi dengan Yesus, kapanpun kita mengundang Yesus, Yesus selalu punya waktu. Karena Yesus adalah Tuhan atas segala waktu. Dan dia Allah yang berdaulat. Itu sebabnya dia bisa datang kapan saja. Ketika engkau mengundang dia. Dan ketika engkau ada masalah apapun juga, pekerjaan apapun juga, kau selalu melibatkan Yesus. Engkau akan melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Nah seringkali kita berpikir, aduh untuk masalah ini, apa iya Tuhan sanggup? Apa iya Tuhan mau? Dengar, Tuhan selalu sanggup melakukan hal yang mustahil. Kalau saudara berkata, tapi hal ini lebih mustahil daripada yang mustahil. Justru Tuhan itu lebih ahli lagi. Semakin mustahil masalahnya, pekerjaannya semakin mustahil, semakin ahli Tuhan. Karena Tuhan memang ahli dalam segala sesuatu. Dia adalah ahli dalam segala hal. Itu sebabnya ketika kita melibatkan dia, tidak ada yang mustahil untuk kita. Karena semua yang mustahil, Tuhan yang akan kerjakan. Nah perhatikan saudara, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dengan perkataan lain, Ibu Yesus mau berkata, Yesus, di sini ada masalah. Dan Maria, Ibu Yesus itu tidak berkata ini masalah besar atau kecil. Ya. Tapi ada masalahnya. Mereka kehabisan anggur. Tentu ini masalah. Karena di zaman dulu, kalau setiap perkawinan, itu ditentukan perkawinan ini perlu diapresiasi atau tidak, itu dengan anggurnya. Kalau anggurnya terus tersedia, oh ini akan menjadi
istilahnya orang-orang pada bicara yang baik-baik. Semua orang akan respect dengan keluarga ini. Dan saya percaya Tuhan mau menanamkan rasa respect kepada orang-orang lain, kepada keluarga kita. Sehingga semua orang yang melihat keluarga kita akan respect, akan menghormati, menghargai keluarga kita. Karena Tuhan sudah berjanji kita tidak akan dipermalukan lagi. Dia yang akan membuat orang-orang respect kepada kita. Nah, perhatikan, Yesus berkata kepada ibunya di dalam ayat keempat, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ada masalah ketika Maria berkata kepada Yesus, ada masalah karena waktu untuk Tuhan membuat mujizat belum tiba saatnya. Jadi ada masalah, tetapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Maria. Apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus di dalam ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ada masalah, tetapi Ibu Yesus tetap percaya bahwa Yesus bisa melakukan mujizat. Itu hal yang luar biasa. Karena kemungkinan besar Ibu Yesus belum pernah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi kepercayaan Maria kepada Yesus begitu bulat. Ini adalah Allah, ini adalah Tuhan. Bisa membuat mujizat. Itu sebabnya ketika ada masalah dan masalahnya diberitahukan, rupanya ada rintangan lagi. Sehingga sepertinya masalah ini tidak ada solusi. Tetapi kepercayaan Maria membuat masalah ini hilang begitu saja. Maria lalu berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan oleh Yesus, perbuatlah itu. Jadi kepercayaan Maria, walaupun dia melihat, sepertinya tidak bisa. Ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka kehabisan anggur, ya sudah, mereka kehabisan anggur. Toh Yesus saatnya belum tiba juga. Saudara, kalau kita melihat fakta kehidupan, sepertinya tidak memungkinkan untuk mujizat terjadi dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan bukan melihat fakta itu terus. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita naikkan kepercayaan kita. Kita tambahkan kepercayaan kita kepada firman. Kita naikkan kepercayaan kita, kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita percayanya lebih percaya lagi, keyakinan kita lebih yakin lagi, kebergantungan kita lebih bergantung lagi, saya percaya tidak akan perlu waktu yang lama, maka mujizat akan terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Itulah yang dilakukan oleh Maria, Ibu Yesus. Nah, kita perhatikan juga di dalam Mazmur 127. Mazmur 127. Di dalam setiap apapun juga, libatkanlah Tuhan. Kalau kita melibatkan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan yang mengambil alih masalah kita. Dan Tuhan juga yang mengambil alih pekerjaan kita. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi saudara, kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan dalam setiap masalah kita, maka firman Tuhan katakan di kitab Mazmur ini, sia-sialah semua yang kita lakukan. Bahkan ketika kita bekerja keras dari pagi sampai jauh malam, sia-sia. Mungkin kalau kita baca di versi yang lain lebih jelas, versi firman Allah yang hidup. 127 dari kitab Mazmur.
127 ayat 1 dan 2. Kalau bukan Allah yang mendirikan rumah, sia-sialah pekerjaan tukang yang mendirikannya. Kalau bukan Allah yang melindungi kota, para penjaga tidak ada gunanya. Engkau tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam karena takut kelaparan. Sesungguhnya Allah ingin agar orang-orang yang dikasihinya mendapat istirahat yang layak. Jadi itu keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan bukan saudara bekerja banting tulang, memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam. Sampai engkau tidak ada waktu untuk istirahat. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah engkau punya istirahat. Punya waktu istirahat yang cukup. Bukan berarti saudara tidak perlu bekerja. Kalau saudara tidak bekerja, saudara istirahat terus, itu kelamaan istirahatnya. Tapi istirahat yang layak. Selayaknya manusia beristirahat, ya segitulah saudara beristirahat. Tapi Tuhan mau berkata, apa yang saudara lakukan dari pagi-pagi buta sampai larut malam, itu akan sia-sia kalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Kalau Tuhan tidak intervensi di dalam apapun yang saudara kerjakan. Kenapa saudara melakukannya begitu lama? Karena tidak ada intervensi Tuhan. Kalau ada intervensi Tuhan, engkau tidak perlu pagi-pagi buta sampai larut malam bekerja. Engkau akan melakukannya sesuai dengan porsi saja. Misalnya 8 jam di dalam satu hari. Maka saudara akan bekerja atau engkau akan berbisnis 8 jam dalam satu hari. Dan setelah itu engkau bisa beristirahat. Itu cukup. Kalau Tuhan intervensi, maka waktu bekerjamu tidak perlu panjang-panjang karena Tuhan akan membuat setiap yang engkau lakukan menjadi berhasil. Sehingga memperpendek jaraknya. Ya, tidak perlu waktu yang panjang untuk melakukan sesuatu. Tuhan intervensi. Termasuk kalau saudara mau mendirikan rumah. Kalau Tuhan tidak dilibatkan, sia-sia. Tukang membangun. Sudah lama ada-ada saja. Bocorlah, apalah yang ininya belum bereslah. Libatkan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja. Sehingga Tuhan bisa memberikan hikmat kepada kontraktor, mandor, tukang, semuanya. Dan mereka tidak ada yang malas-malasan. Mereka tidak mencuri waktu. Tetapi mereka bekerja sesuai dengan waktunya. Tuhan akan bekerja. Bahkan firman Tuhan berkata kalau bukan Allah yang melindungi kota, para penjaga nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Penjaga melindungi, menjaga kota. Tetap kota tidak bisa dilindungi. Tetapi kalau Allah, kalau Tuhan melindungi kota kita, maka siapapun tidak bisa masuk ke dalam kota kita untuk berbuat jahat di dalam kota kita. Karena Allah yang melindungi. Allah mengetahui rencana setiap hati. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Itu sebabnya sebelum terjadi sesuatu yang tidak baik, Allah bisa menghalau segala musuh yang mau menghancurkan kota. Jadi buat apa penjaga menjaga kota kalau tidak melibatkan Tuhan? Karena akan sia-sia. Yang akan terjadi adalah pertumpahan darah. Tetapi kalau Tuhan bekerja, maka segala masalah itu Tuhan sendiri yang akan menghalaukannya. Haleluya. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan atau masalah kita, maka kita percaya Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi indah. Tidak akan ada masalah yang berarti dalam hidup kita. Nah, Tuhan yang akan take care semuanya. Dia Allah kita yang luar biasa. Poin yang ketiga, selaraskan frekuensi dengan Tuhan di dalam tindakan dan pikiran. Selaraskan frekuensi dengan Tuhan di dalam tindakan dan pikiran. Ayat 5 dan ayat 5, mulai ayat 5 dari Yohanes pasal yang kedua. Ayat 5 sampai ayat yang ke-10.
Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu terjadi. Ya. Nah, kita harus selaraskan frekuensi dengan Tuhan. Waktu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ya, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Kalau pelayan-pelayan itu tidak menyelaraskan frekuensinya di dalam tindakan dan pikiran, maka para pelayan itu tidak pernah akan mau. Ini melakukan apa? Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Buat apa? Ini tempayan ini diisi air untuk membasuh kaki. Dan kita tahu, masalah ini sudah ada di tengah-tengah pesta. Malah pestanya sudah mau berakhir. Sudah ada di ujung. Jadi air di tempayan sebenarnya tidak terlalu perlu lagi. Karena tidak akan ada tamu yang datang lagi. Seandainya ada tamu yang datang sedikit. Itu kan air di tempayan dipergunakan untuk tamu yang datang membasuh kaki. Setelah itu baru masuk. Nah, tapi sekarang Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Sekarang tempayan itu diisi oleh air dengan air sampai penuh. Tapi pelayan-pelayan mengisinya. Ya, dikatakan dan mereka pun para pelayan itu mengisinya sampai penuh. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus firmankan dilakukan persis seperti yang difirmankan. Itu sebabnya di dalam tindakan kita, di dalam pikiran kita, karena tindakan berasal dari pikiran. Itu sebabnya di dalam tindakan dan pikiran kita, kita harus menyelaraskan frekuensi kita dengan Tuhan. Ketika kita menyelaraskan, maka ketika dibilang isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, kita isi juga, ya. Kita isi karena sudah selaras. Lalu kalau isi tempayan aja masih nggak ada resiko, saudara. Tetapi di dalam ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Nah, ini masalah, saudara. Ini air belum menjadi anggur. Ketika pelayan-pelayan itu melihat waktu tempayan itu diisi dengan air, itu masih air. Belum berubah menjadi anggur. Dan Yesus katakan sekarang cedoklah. Jadi diambil ya dengan sendok, mungkin itu seperti sendok sayur begitu, dibawa kepada pemimpin pesta. Ini dari mana? Dari air pembasuhan kaki. Dibawa. Tapi sekali lagi, lihat apa yang dilakukan oleh para pelayan itu. Lalu mereka pun, para pelayan itu membawanya. Jadi bukan satu orang yang membawanya, beberapa orang membawanya kepada pemimpin pesta. Ya, mereka bawa. Kalau tidak selaras frekuensinya, saudara pasti melakukannya ragu-ragu. Aduh, apa benar ini? Apa benar ini bisa? Ya, takut-takut. Aduh, ini gimana ini? Ini masih air ini. Kalau ditanya, ini apaan? Lalu ketika kita bilang, ini dari air untuk membasuh kaki.
Nanti kalau pemimpin pesta marah-marah bagaimana? Pelayan-pelayan bisa dipecat semua. Seringkali yang ada di dalam pikiran kita, bukan kita selaraskan pikiran dengan firman Tuhan, tetapi kita menyelaraskan pikiran kita dengan ketakutan yang tidak perlu. Kita sering berpikir, nanti kalau kita kasih kepada pemimpin pesta, kalau tidak menjadi anggur bagaimana? Kalau dia minum, nah ini air biasa, bahkan ini bukan air minum. Lalu bagaimana? Nasib kita bagaimana? Ini masalah pekerjaan kita ini. Kita menghina pemimpin pesta. Kalau kita dipecat saja, mungkin itu udah yang terbaik. Tapi kalau sampai dilaporkan ke polisi, ini mencemarkan nama baik, ini penghinaan, lebih nggak enak lagi. Tetapi para pelayan, perhatikan para pelayan, dia mengikuti apa yang difirmankan. Nah, saya berharap saudara juga mengikuti apa yang telah difirmankan. Firman apa yang telah ada di dalam hidupmu, engkau mengikuti. Pikiranmu engkau setting sedemikian rupa untuk mengikuti firman yang telah engkau terima. Sehingga engkau bisa melihat mujizat itu. Karena ternyata pikiran kita yang sering kali dihantui oleh ketakutan yang mungkin tidak akan terjadi, pikiran kita begitu sesuai dengan firman, maka kita bisa melihat mujizat terjadi. Air itu menjadi anggur. Jadi terkadang pikiran kita jangan memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Pikirkan saja firman yang akan terjadi. Firman terjadi. Air berubah menjadi anggur. Tidak jelas kapan air berubah menjadi anggur. Tapi yang pasti air menjadi anggur. Pada saat itu juga. Tidak tunggu besokannya. Yesus tidak memerintahkan taruh air di dalam tempat ini sampai penuh. Lalu sudah diamkan, kita lihat besok. Kalau besok jadi anggurnya, terlambat saudara. Karena pestanya sudah berakhir. Tetapi dengar, mujizat yang akan Tuhan buat di dalam hidupmu tidak pernah akan terlambat. Tuhan tahu waktu karena Tuhan adalah yang mengatasi segala waktu. Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Tuhan tahu kapan waktunya engkau harus terima mujizat. Kapan waktunya engkau harus terima berkat-berkat. Tuhan tahu waktunya. Selaraskan saja tindakan dan pikiranmu. Selaraskan dengan firman Tuhan. Selaraskan frekuensimu. Kalau frekuensimu selaras, maka Tuhan akan bekerja. Kalau saudara perhatikan, kenapa pelayan-pelayan ini mudah percaya kepada Yesus? Lihat di ayat kelimanya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Para pelayan, sebelum melihat, sebelum mendengar firman yang berasal dari Tuhan Yesus, dia percaya kepada Ibu Yesus. Siapa Ibu Yesus? Ibu Yesus adalah orang yang terhubung dengan Yesus. Saudara bisa percaya kepada orang yang terhubung dengan sorga. Ketika engkau percaya, itu adalah tindakan awal untuk saudara menyelaraskan frekuensi di dalam tindakan dan pikiranmu. Sehingga ketika firman datang di dalam hidupmu, karena engkau sudah percaya kepada orang yang terhubung, yang terkoneksi dengan sorga, maka firman akan bekerja di dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat mujizat yang baru yang akan terjadi di tengah-tengah keluargamu dan di dalam kehidupanmu. Bukan di dalam hidup orang lain lagi, tetapi sekarang adalah waktunya mujizat terjadi di dalam hidup kita sendiri.
Bukan kita mendengar lagi, tetapi kita melihat dengan mata kita sendiri. Kita merasakan. Karena mujizat itu terjadi bukan dalam hidup orang lain, tetapi dalam hidup kita. Haleluya. Kalau kita menyelaraskan frekuensi, maka saya percaya Tuhan tidak pernah akan membuat pikiran kita dan tindakan kita menjadi sia-sia. Poin yang keempat, miliki ketaatan mutlak. Miliki ketaatan mutlak. Kita melihat tadi di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-10, para pelayan itu memiliki ketaatan mutlak. Ya, dia tidak berbantah baik dengan Ibu Yesus, orang yang terkoneksi dengan sorga, orang yang terkoneksi dengan Yesus, ya, baik kepada Ibu Yesus, mereka tidak membantah, ya, mereka taat saja. Tahu dari mana taat? Ketika Yesus berkata, mereka mengikutinya. Karena itu yang dikatakan oleh Ibu Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus, lakukanlah itu. Jadi dia taat, mereka taat, para pelayan taat. Bukan hanya kepada Yesus, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada orang yang terkoneksi dengan sorga. Mereka taat, mereka memiliki ketaatan mutlak. Tahu dari mana mereka memiliki ketaatan mutlak? Tidak ada pertanyaan. Mereka tidak bertanya. Ketika air dimasukkan ke dalam tempayan, mereka tidak bertanya kepada Yesus. Yesus ini buat apa? Yang habis di sekarang ini adalah anggur, bukan air. Kenapa air yang dimasukkan ke dalam tempayan? Anggurnya di mana? Kenapa Yesus harus masukkan air ke dalam tempayan? Tapi mereka tidak berbantah. Mereka tetap memasukkan. Dan ketika Yesus berkata, cedoklah dan bawa ke pemimpin pesta supaya bisa dicicipi. Nah ini harusnya kalau mereka tidak memiliki ketaatan mutlak, mereka akan bertanya, Tuhan, kenapa harus dibawa ke pemimpin pesta? Bukankah lebih baik kami yang mencicipi? Resikonya lebih kecil. Kalau kami yang mencicipi, kalau air ini belum menjadi anggur, kan kita nggak punya resiko apa-apa. Kita tidak dipecat. Tapi kalau sampai ke pemimpin pesta cicipi dan itu masih tetap air, masa depan kami bagaimana? Kenapa Tuhan melakukan ini? Saudara tahu, kata mengapa itu adalah pertanyaan konflik batin. Jangan mengajukan pertanyaan konflik batin. Ketika firman datang dalam hidupmu, lalu engkau selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Tuhan, kenapa keluarga saya seperti ini? Itu pertanyaan konflik batin dan itu pertanyaan yang tidak perlu. Karena yang kita perlukan adalah ketaatan mutlak. Bayangkan kalau pelayan bilang, kalau dicicipi sama pemimpin pesta, kalau ini air tidak menjadi anggur, masa depan kita bisa bahaya. Lalu para pelayan tidak memiliki ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak artinya apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Tidak ditambahi, tidak dikurangi juga. Kalau seandainya, mari kita berandai-andai. Seandainya para pelayan itu, dia bisik-bisik, sebelum ke pemimpin pesta kita cobain dulu yuk. Ya, supaya meminimalkan resiko. Mereka cobain. Ketika mereka cobain, ketika mereka cicipin, itu masih air. Karena di tempayan itu belum berubah menjadi anggur. Kalau mereka cicipin dulu, mereka akan berhenti sampai di situ. Mereka tidak akan bawa ke pemimpin pesta. Padahal air menjadi anggur itu bisa saja terjadi justru pada saat sendoknya diambil oleh pemimpin pesta.
Di situ baru ada air menjadi anggur. Kalau waktu di tempayan saja para pelayan tidak memiliki ketaatan mutlak, maka peristiwa air menjadi anggur tidak terjadi. Karena para pelayan tidak membawa airnya kepada pemimpin pesta. Kita perlu memiliki ketaatan mutlak supaya mujizat terjadi dalam hidup kita. Jangan pertanyakan mengapa. Tuhan, kenapa saya punya pasangan yang seperti ini? Tuhan, kenapa saya punya pasangan yang tidak mendukung saya? Jangan tanyakan kenapa. Tapi cari firman, dapatkan firman. Ketika engkau dapatkan firman, lakukan firman, perkatakan firman. Jangan mengajukan pertanyaan konflik batin. Jangan tanya mengapa dulu. Jangan menangisi nasibmu. Karena di tangan Tuhan masa depanmu cerah. Siapapun yang menjadi pasanganmu. Kalau engkau percaya kepada Tuhan. Engkau memiliki ketaatan mutlak. Engkau menyelaraskan frekuensi dengan Tuhan. Maka Tuhan bisa mengubah pasanganmu. Menjadi pasangan yang saling menopang satu sama lainnya, saling mendukung satu sama lainnya. Tuhan bisa mengubahkan itu semua. Miliki ketaatan mutlak. Jangan banyak pertanyaan. Mengapa? Tuhan, kenapa saya dibuat sakit? Siapa bilang Tuhan yang membuat sakit? Tuhan tidak pernah membuat kita sakit. Tuhan justru mengalahkan sakit penyakit supaya kita hidup dalam kesehatan ilahi. Karena sakit penyakit bukan berasal dari Tuhan. Itu dari musuh. Itu sebabnya engkau perlu datang kepada Tuhan. Engkau perlu membangun iman percayamu. Untuk engkau percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Percaya itu. Naikkan terus iman percayamu. Bangkitkan kepercayaanmu. Jangan tanya kenapa melulu. Karena itu pertanyaan konflik batin. Itu yang membuat perjalanan imanmu stuck. Ya, tidak berkembang lebih jauh lagi. Imanmu menjadi kerdil. Ayo jangan banyak bertanya. Kalau engkau bertanya, bukan pertanyaan mengapa. Karena itu seperti mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Mari kalau kita bertanya, Tuhan, setelah ini engkau mau melakukan apa ya? Engkau mau aku melakukan apa? Seperti itu. Ya. Bukan mengapa. Daud waktu banyak bangsa yang menyerang dia. Dia tidak tanya, Tuhan mengapa engkau melakukan ini kepada saya? Ketika Daud tulis di Mazmur, ada kata mengapa, itu Daud sedang berada di dalam posisi yang berlawanan dengan Tuhan. Tetapi ketika dia memiliki ketaatan mutlak, dia diuber-uber Saul. Dia tidak tanya, kenapa Tuhan Saul uber-uber saya? Kenapa Tuhan saya sudah ditabiskan oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja. Kenapa saya tidak menjadi raja, malah diuber-uber raja untuk dibunuh? Tapi Daud tidak melakukan itu. Itu sebabnya janji Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan Daud digenapi. Bukan Daud yang mengangkat dirinya jadi raja, tapi Tuhan membuat orang Yehuda mengangkat Daud menjadi raja. Lalu bukan hanya orang Yehuda, ya, sudah beberapa tahun orang Israel keseluruhannya mengangkat Daud menjadi raja. Dan akhirnya apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan terjadi dalam hidup Daud. Dan yang terakhir, poin yang kelima, kalau saudara sudah mengundang Yesus, saudara melibatkan Yesus dalam keadaan apapun juga, saudara sudah menyelaraskan frekuensi, lalu saudara memiliki ketaatan mutlak, maka yang kelima, terimalah mujizat yang baru. Haleluya. Ayat yang ke-11, mujizat air menjadi anggur adalah mujizat yang baru. Itulah mujizat yang pertama di dalam perkawinan. Sebelum itu, tidak ada di dalam perkawinan air berubah menjadi anggur. Kalau orang kehabisan anggur, ya sudah kehabisan. Ya, jadi kalau orang yang dananya agak kurang, kalau anggurnya habis, ya sudah habis.
Tetapi ada mujizat yang baru di dalam perkawinan. Sekarang ini di dalam keluarga akan ada mujizat yang baru yang belum pernah terjadi. Tapi saya percaya ini akan terjadi, ini pasti terjadi. Ada mujizat yang baru. Saya beri contoh, Yusuf. Yusuf menjadi penguasa. Ini sesuatu yang baru. Bahkan sebelum Yusuf tidak pernah ada, sesudah Yusuf tidak pernah ada. Kenapa saya berkata Yusuf jadi penguasa adalah sesuatu yang baru? Kita baca sedikit kisahnya, Kejadian 43. Kejadian 43 ayat 32. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi kalau makan satu meja saja, makan sama-sama, itu kekejian buat orang Mesir. Ingat, Yusuf adalah orang Ibrani. Coba baca dari versi firman Allah yang hidup. Ayat 32 dari Kejadian 43, Yusuf duduk seorang diri. Sedangkan saudara-saudaranya duduk pada meja lain dan orang-orang Mesir pada meja lain lagi. Karena orang Mesir tidak menyukai orang Ibrani dan tidak pernah makan bersama-sama dengan mereka. Jadi orang Mesir tidak pernah menyukai orang Ibrani. Yusuf adalah orang Ibrani. Dan kalau bergabung dengan mereka, makan sama-sama, itu adalah kekejian. Itu seperti bikin mereka turun harga dirinya. Tetapi Yusuf yang orang Ibrani, yang tidak dipandang oleh orang Mesir, Yusuf menjadi orang pertama dan orang terakhir menjadi penguasa di Mesir. Ada mujizat yang baru di dalam kehidupan Yusuf. Mujizat yang baru akan terjadi juga di dalam keluargamu. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Kita tidak tahu apa mujizat yang akan terjadi. Tetapi Tuhan sangat tahu. Yusuf tidak tahu ketika dia ada di dalam penjara, kapan dia akan keluar dari penjara. Dia tidak pernah berpikir akan menjadi penguasa. Tetapi Tuhan tahu rencana apa yang Tuhan miliki di dalam hidupmu. Tuhan tahu dia punya rencana apa di dalam hidup Yusuf. Itu sebabnya ketika Yusuf menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, Tuhan mengangkat Yusuf tinggi dan tidak ada yang menurunkan Yusuf. Karena Yusuf menjadi penguasa sampai dia mati. Tidak ada yang bisa menurunkan Yusuf. Yusuf menjadi penguasa sampai dia mati. Dan kalau Tuhan sudah buat mujizat di dalam hidupmu, tidak ada yang bisa mengambil mujizat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena segala orang, segala musuh yang mau menghalangi berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu akan berurusan dengan Tuhan. Dan setiap orang yang akan membuat engkau susah akan berurusan dengan Tuhan. Dan saudara tahu, orang-orang yang jahat, yang berurusan dengan Tuhan, pasti akan susah hidupnya. Karena Tuhan tidak akan pernah punya berbelas kasihan kepada orang-orang jahat. Tidak pernah ada. Orang-orang jahat akan menemui nasibnya sendiri. Tetapi saudara orang-orang benar. Saudara akan menemui nasibmu sendiri di dalam tangan Tuhan. Satu hal lagi yang saudara perlu ketahui. Yusuf belum berkeluarga pada saat di dalam penjara. Tetapi ketika dia jadi penguasa, dia tidak ada waktu untuk mencari istri. Tetapi ketika dia menjadi penguasa, waktu Tuhan datang kepadanya, dia diberikan istri. Saudara yang tidak punya pasangan, umur saudara sudah cukup untuk menikah, tetapi saudara belum punya pasangan. Percayalah kepada Tuhan. Kalau engkau tidak punya kemampuan karena masalah apa yang engkau tahu sendiri, engkau tidak punya kemampuan itu untuk mencari pasangan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Kalau engkau berada di posisi itu, percaya saja kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberikan pasangan itu kepadamu. Dan Tuhan yang akan bekerja. Dan dari situ akan lahir Efraim dan Manasye. Saya percaya
Ketika Tuhan bekerja di dalam hidupmu, mujizat yang baru akan terjadi di dalam hidupmu. Mujizat yang baru akan terjadi di dalam keluargamu, di dalam hidupmu. Mujizat yang tidak pernah engkau lihat sebelumnya akan terjadi di dalam hidupmu. Mujizat mungkin yang pernah engkau dengar juga, tetapi tidak pernah terjadi di dalam hidupmu. Itulah yang akan Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Terjadilah dan terimalah di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk mujizat yang kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya semua mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan ini waktunya Tuhan. Engkau bekerja pada tahun ini untuk membuat mujizat-mujizat yang baru di dalam kehidupan kami. Sehingga selalu ada yang baru. Setiap hari ada sesuatu yang baru. Hal-hal yang baru terjadi dalam hidup kami. Hal-hal yang ilahi dan supranatural terjadi dalam hidup kami. Ada tanda-tanda heran dan ajaib yang menyertai langkah-langkah hidup kami. Kami percaya kami menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau mengundang Engkau senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau percaya kepada semua yang Engkau katakan Tuhan. Kami mau melibatkan Engkau di dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami mau menyelaraskan frekuensi kami Tuhan. Dan kami juga mau memiliki ketaatan yang mutlak. Kami percaya Tuhan ketika kami melakukan itu, maka kami siap menerima mujizat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya.